Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara channel Hidayah Minang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat tema tentang rahasia berbagai kehidupan maupun rahasia alam. Kita akan melihat secara rinci isi buku Ilmu Pengetahuan Alam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 untuk SMP MTS kelas 8 semester 2. Jadi kita lihat secara rinci bagaimana isinya. Saya melihat di sini pembahasannya cukup komplit untuk mengatasi masalah corona itu sendiri. Jadi ini buku cetakan pertama 2014, kemudian cetakan kedua 2017 edisi revisi. Jadi untuk menghemat waktu kita fokus pembahasannya kepada masalah virus corona itu sendiri. Jadi dapat kita lihat di sini gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Jadi coba kita menahan napas. Jadi kita cepat singkat. Jadi di sini setelah melakukan diskusi dengan kelompokmu, jadi ini perintah kerja berkelompok sebab di sini beberapa jenis sinutisis, virus, bakteri atau jamur jadi penyebab yang pertama adalah influenza. Jadi influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gambar 8/8 virus influenza. Gejala umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari di atas 39 derajat Celcius. Jadi efeknya dari influenza dapat kita lihat pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini pelajarannya sudah lama sebenarnya, bagaimana kita meningkatkan cara hidup bersih. Kemudian ini yang perlu jadi catatan. Tahukah kamu, berdasarkan hasil penelitian penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan penyakit influenza itu sendiri. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin sering dan lama pula seseorang mengalami influenza. Kemudian selanjutnya yang kedua, tonsilitis. Tonsilitis sejenis secara normal tonsilitis amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan dan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsil. Perhatikan gambar 8/9 yang ini ya kan. Kita lihat ada radang dari tonsil itu sendiri atau amandel. Jadi meradang, memerah. Jadi ini sakit tenggorokan yang bisa disebabkan karena penyaringan virus. Jadi gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil, mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza virus, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri
Sukkus. Nah, jadi ini pelajaran anak SMP. Yang selanjutnya adalah faringitis. Nah, jadi faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orhomisovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus. Jadi saya kurang bisa membacanya. Jadi perhatikan gambar 8/10. Mana gambar 8/10? Nah, yang ini. Jadi terlihat merah, jadi karena meradang. Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada furing. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil amandel yang menyebabkan rasa nyeri pada saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungsi fugi untuk menumbuhkan bakteri serta jamur yang menginfeksi furing. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Jadi kemudian ada pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pada paru-paru penderita. Jadi terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Perhatikan gambar 8/11. Ya. Gejala penyakit pneumonia yaitu demam, batuk, berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia maupun bersin, batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kamu menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar, bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Gambar 18/12 ya. Merupakan perbandingan antara alveolus orang sehat dengan alveolus penderita pneumonia. Jadi sudah cukup lengkap dan komplit sebagai solusinya sekalian. Jadi penyakit TBC yang tuberculosis TBC. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi sudah cukup sangat komplit sekali. Ini bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi tulang dan menyebabkan penyakit TBC tulang. Bersama kelompokmu, galilah informasi lebih mendalam tentang TBC tulang
lalu presentasikan di depan kelasmu. Jadi pembahasan dalam buku ini sangat komplit. Jadi tidak perlu kesulitan menghadapi. Cuman yang menarik kalau bagi saya di sini adalah tentang catatan yang sebelumnya. Ini yang paling, sebab selama ini saya sering berbicara tentang keseimbangan pikiran. Berdasarkan hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat stres dengan penyakit influenza, semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin sering dan lama pula seseorang mengalami influenza. Jadi inilah yang sering saya sebut tentang kemampuan keseimbangan pikiran, sehingga mampu ketika pikiran yang seimbang dan tenang mampu memproduksi imun tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian mungkin sekilas informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.